Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Gus, gini nih, kayaknya di manapun kita berada dan di channel manapun kita lihat banyak banget yang ngomongin tentang kebangkitan Nusantara. Jadi penasaran juga sih sebenarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan Nusantara yang diomongin orang-orang lain ini? Sebenarnya untuk secara haknya saya juga belum bisa menjabarkan, tapi secara eh, suratnya mungkin bisa ada kisi-kisi. Jadi untuk yang dimaksud kebangkitan Nusantara itu diawali oleh niat kuat dari Sang Manggala Majapahit, yaitu Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Oh, yang menyatukan Nusantara itu ya. Gajah Mada itu menginginkan sebuah kejayaan dengan satu kekuasaan, yang mana satu kekuasaan itu bisa menyejahterakan seluruh penghuni atau seluruh warganya. Karena jika warganya bahagia, sentosa, sejahtera, maka negaranya pun akan kuat. Itu simbol dari sebuah kejayaan. Dan untuk yang dimaksud kebangkitan Nusantara di era sekarang, itu mungkin itu adalah bagian dari spirit masing-masing person, spirit yang mulai bangkit, mulai timbul kerentek keinginan untuk kita bersatu padu, menyatukan hati, menyatukan tekad. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita membangun jiwa kita, jiwa-jiwa spirit kita untuk sebuah tujuan yang sama, yaitu Nusantara. Kalau di kita sekarang adalah Indonesia. Nah, yang saya pengen tahu, apakah Indonesia saat ini sudah berjaya seperti yang diidam-idamkan oleh Hayam Buruk, Gus? Untuk Indonesia saat ini sudah bagus, sudah ada perkembangan, cuman masih ada sedikit bagian dari pengulangan sejarah. Nah, yang lebih baik lagi, di sebuah kitab saya pernah membaca apa itu yang mengisahkan bahwa belajarlah dari keledai. Keledai itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Seperti halnya kita itu juga jangan sampai terjatuh ke lubang yang sama. Ada sebuah di sini tadi saya membaca kitab, ini di sebuah buku Niti Sastra bab 70 dari zaman Majapahit akhir berbunyi demikian: yen kowe dosa marang sato, kewan bakal nemu paukuman 10 tahun lawase. Mangkono unining piwulang. Jika kamu berdosa kepada hewan, binatang, maka kamu akan dihukum 10 tahun lamanya hukumannya. Yen dosa marang sepada-pada menungso, bakal disiksa 100 tahun lawase ana ing neraka. Jika kita berdosa kepada sesama manusia, kita dihukum 100 tahun lamanya di neraka. Yen marang pangeran Sinatria 1000 tahun. Jika kita berdosa kepada para kesatria, para bangsawan, kita dihukum 1000 tahun. Dene yen kowe dosa marang guru, siksamu bakal tanpa wates langgeng ing saklawase. Namun jika kamu berdosa kepada guru, siksamu abadi selamanya. Guru itu bisa dimaknai sebagai sejarah.
sejarah itu adalah guru bagi kita. Maka belajarlah dari sejarah sebelum sejarah mengajarimu kembali. Karena jika sejarah mengajari kita kembali, kita adalah keledai yang jatuh di lubang yang sama. Sedangkan keledai pun tidak jatuh ke lubang yang sama. Jangan jadi pelaku pengulangan sejarah, tapi jadilah orang yang mengukir sejarah baru dengan belajar sejarah lama. Berarti berbeda konsep ya Gus ya. Iya, seperti itu. Jadi jika kita berdosa sama sejarah atau kita mengulangi sejarah yang sama, ya kita dosanya itu sampai akhir hayat kita selamanya akan terulang seperti itu terus. Kita akan menjalani karma yang sama terus karena kita sebagai pengulangan sejarah. Maka dari itu kita jangan sampai berdosa sama guru atau sama sejarah. Kita harus belajar dari sejarah untuk menjadi sosok pribadi yang tangguh, menyempurnakan sejarah yang sudah terjadi, melengkapi dengan sejarah baru yang kita jalani. Seperti itu. Terus kalau yang dibilang kebangkitan Nusantara ini, apakah ada hubungannya dengan bencana-bencana alam yang terjadi saat ini ya? Contoh kemarin Semeru meletus, terus katanya Gunung Merapi juga sedikit bergejolak. Akan tetapi kan sampai saat ini alhamdulillah banget Merapi belum sampai meletus. Itu sebenarnya ada hubungannya atau enggak sih Gus? Ya, wallahu alam, tidak bisa memastikan, tapi kemungkinan ada. Pertama, hubungannya sama akan datangnya sosok yang digadang-gadang, itu kemungkinan. Satrio Piningit kah? Wallahu alam, bisa Satrio Piningit, bisa sosok orang yang bisa menjadikan Nusantara ini sebagai mercusuar dunia, bisa jadi seperti itu. Terus bisa jadi karena dunianya emang sudah tua. Terus bisa jadi karena semua itu ulah manusia itu sendiri. Kenapa banjir? Karena mereka menebangi pohon-pohon jadi longsor. Kenapa banjir? Karena mereka membuang sampah sembarangan di sungai yang menyumbat aliran sungai menjadi air-air itu keluar dari alurnya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa gunung meletus? Karena semakin banyaknya air yang keluar dan masuk di rongga-rongga di sekitaran gunung, air itu akan akan ibaratnya menggugah, akan menjadikan si magma, memicu perkembangan si magma itu. Jika masnya pernah lihat di peleburan baja, nah di peleburan baja itu dikala baja itu sedang menjadi magma, kamu tetesin air itu akan meledak. Itu satu tetes. Bagaimana dengan ribuan kubik air yang masuk? Apa nggak akan terjadi ledakan? Pasti terjadi ledakan. Itu contoh contoh realnya seperti itu. Jadi ya kita emang harus merawat alam, karena kita ini ditakdirkan menjadi khalifatullah, wakilnya Gusti Allah. Atau dari bahasa Sanskerta itu Harijan. Hari itu berarti Tuhan, Jan itu berarti makhluknya Tuhan, atau kita sebagai kekasihnya Tuhan, perwakilannya Tuhan. Berarti karena kita menjadi perwakilannya Tuhan, berarti kita mengemban tugas Tuhan sebagai leader di muka bumi ini, leader bagi makhluk-makhluk yang lain. Kita harus menjaga tanah, kita harus menjaga air, kita harus menjaga pepohonan. Seperti itu, harmonisasi kepada alam. Jadi memang di sini bisa dikatakan bencana alam yang terjadi ini juga karena ulah manusia itu sendiri ya Gus ya. Jadi mungkin bukan tanda-tanda kebangkitan Nusantara juga atau gimana ya. Wallahu alam. Mungkin ya intinya adalah kita sebagai manusia yang hidup di bumi,
ya harus memang selalu menyatu dengan alam gitu ya Gus ya. Kalau masalah banyaknya pelaku-pelaku spiritual saat ini atau orang-orang dengan pemikiran-pemikiran kembali ke era masa lalu, itu ya bagus. Mereka mungkin flashback ke belakang, mendownload sejarah-sejarah di masa lalu, didownload, direnungkan, ditayuh dalam diri kita. Apa sih sejarah di masa lalu? Mereka pelajari, kita kontemplasi lagi, lalu kita keluarkan. Dikemas dengan era yang sekarang, Iya, gitu kita ya. keluarkan di era sekarang dengan pembaharuan, kita upgrade. Jadi jangan sama melakukan sesuatu hal yang sama seperti pengulangan sejarah itu tadi. Kita ibaratkan dosa kepada guru tadi. Tapi kita upgrade sejarah yang tadinya satu alur, kita bikin dua alur seperti itu misalkan. Oke, mungkin untuk sejarah Nusantara sendiri, sejarah bangkitnya Nusantara sendiri, itu memang tanda-tandanya sudah mulai bermunculan ya Gus ya. Kalau Ya, memang banyak. yang mempunyai kelebihan, ataupun kalau orang awam bilang yang mempunyai mata batin yang tajam lah, mungkin itu juga sudah indigo juga sekarang yang kita lihat banyak sekali, bahkan anak yang belum genap berusia 10 tahun pun udah banyak banget yang bisa melihat sesuatu yang orang lain belum tentu bisa lihat gitu ya Gus ya. Iya. Jadi intinya adalah semua itu bisa dipercaya dan bisa juga tidak, gitu kan ya. Intinya adalah kalau saya lihat-lihat, kita sebagai manusia tetap memang harus merawat alam. Nah, kalau untuk kebangkitan Nusantara sendiri, ini apakah yang akan terjadi nanti? Walaupun kita bukan peramal ya intinya ya, kita hanya memprediksi sih sebenarnya dengan apa yang udah terjadi saat ini. Yang itu nanti akan saya ceritakan. Yang jelas sejarah besar itu akan terjadi setiap 700 tahun. 700 tahun. Dulu kalau nggak salah sejarah besar terjadi di tahun 1634 atau berapa ya Gus? Saya lupa ya. Nah, Itu pokoknya di abad ke 14. itu yang masih apa namanya ya, masih era-eranya yang buruk lah ya. Di masanya Gajah Mada. Gajah Mada kan ya. Gajah Mada, terus Patihnya yang buruk. patihnya Gajah Mada. Patihnya Gajah Mada. Rajanya yang buruk lah ya. Terus turun ke Sultan Agung. Ke Sultan Agung itu sudah 7.000 tahun ya. 700 tahun ke Sultan Agung. Setelah eranya Sultan Agung itu di tahun-tahun sebenarnya kemarin ke Pak Karno seharusnya ke Pak Karno. Tapi memang di eranya Pak Karno itu kan juga memang sudah membuat sesuatu yang luar biasa. Oh, itu Pak Karno itu dengan ideologi Majapahit. Nah, itu seorang intelek yang mempelajari sejarah Majapahit untuk di-upgrade, bahkan sudah mengupgrade dan membuat sejarah yang baru dengan tidak melupakan sejarah yang sudah ada. Iya, seperti itu. Kalau Pak Karno itu ibaratkan dia sebagai apa ya, pelaku sejarah baru yang berpola seperti Majapahit. Kalau Pak Harto itu lebih ke apa, pembangunan. Lebih ke pembangunan seperti di era Mataram Islam. Di era Mataram Islam itu masa-masa pembangunan. Tapi kalau di era Majapahit itu era-era tangguhnya kekuasaan. Berarti ini bisa jadi
setelah eranya Bapak Soekarno 700 tahun kemudian akan terjadi sesuatu lah yang hebat yang besar lagi ya. Ya wallahu alam, karena misi Pak Karno sendiri belum selesai. Oh, belum selesai. Iya. Bisa jadi itu akan diteruskan oleh sosok-sosok baru dengan ideologi yang sama seperti Pak Karno dan di-upgrade dengan upgradean yang baru. Bisa jadi itulah konsep manitis. Konsep manitis itu pengetahuannya yang kita download, pengetahuannya yang kita miliki. Akan tetapi dari sejarah-sejarah itu kita membuat sejarah dengan zaman yang sudah berbeda gitu mungkin lah ya. Ya mengikuti zaman, karena sekarang zaman digital ya, kita ke zaman digital. Tapi ya wallahu alam, karena kelak telah dijanjikan kita akan dalam sebuah agama itu disebutkan bahwa kita akan kembali ke masa-masa dahulu, peperangan dengan model face to face, dengan model pedang dan lain-lain. Itu wallahu alam, mungkin karena kejadian alam yang merusak ekosistem, yang merusak sebuah satelit atau gimana, nggak tahu. Tapi bisa jadi, yang jelas besok akan datang masanya di sebuah sastra menjelaskan bahwa sesuk yen tosuro kelenan wareh Ngayogyakarta kebanjiran pasir, bakal muncul kraton anyar ana ing sak wetane Kali Opak, sak lor bumi pusaka, sak kidul Merapi. Dan sekarang ciri-ciri itu ada di sekitaran alas apa itu? Yang pasti di Gunung Kidul ya. Yang pasti di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Akan tetapi itu memang belum bisa kita buktikan secara fisik ya. Belum bisa dibuktikan belum secara bisa fisik. dibuktikan secara real. Itu hanya mungkin apa ya namanya, baru sanepan kalau orang Jawa bilang. Iya, dan yang jelas karena sebenarnya Gunung Kidul itu bukan ada ratu Cedhak Watu. Itu bukan. Gunung Kidul itu adalah Cedhak Watu nggawe ratu. Nah, kalau masalah itu memang kemungkinan besar saya setuju banget, Gus. Jadi jujur memang saya sendiri kelahiran Gunung Kidul. Akan tetapi saya lama di Jakarta. Nah, salah satu alasan terkuat saya untuk kembali lagi ke Gunung Kidul adalah sejarah panjangnya Gunung Kidul yang dulu sebelum-sebelumnya saya memang belum tahu. Dan ternyata saya merasa diri saya ini bodoh sekali karena sebagai seorang Gunung Kidul saya tidak tahu sejarah panjangnya yang Gunung Kidul. Yang saya tahu adalah Gunung Kidul adalah daerah yang gersang, sering kekeringan, dan yang pasti angka gantung diri yang banyak. Konon katanya itu disebabkan oleh pulung. Nah, kalau nggak salah kita juga udah pernah bahas masalah pulung ya Gus ya, di episode sebelumnya ya. Paham saya arahnya itu, tapi jangan dibuka kalau ya akan tetap menjadi rahasia kita lah ya. Intinya adalah kalau di Bali mereka punya kebudayaan, di Gunung Kidul kita juga punya seharusnya pulung itu bukan momok yang harus kita takuti, karena sebenarnya kalau kita memperlakukan pulung itu seperti leak, karena sama itu adalah wujud dari sebuah doa atau ilmu Betari Durga. Kalau di Bali calon arang mengeluarkan ilmu Betari Durga dengan menjadikannya sebuah leak. Kalau di sini ada seseorang lah ya, seseorang yang mempunyai mengeluarkan ilmu yang Betari sama Durga dan menjadi pulung. Kalau pulung itu kita sahabati, kita jadikan sahabat, kita doakan, ya semoga saja itu baik-baik saja. Karena banyak sekali orang yang mengejar pulung hanya pulung baiknya aja yang dicari. Karena ya emang di sini itu sumbernya wahyu.
Jadi ya memang, tanah Kadiwatan. jadi memang obrolan kita semakin malam semakin asik ya Gus ya. Kita flashback ke belakang tentang Seperti sejarah ini, Gunung Kidul. seperti kembali saya akan menegaskan Kak, karena sering sekali Gunung Kidul itu dikucilkan. Ya. Bahkan kadang kalau lagi di perantauan, orang Gunung Kidul sendiri pun kalau ditanya asli mana Mas, selalu dia bilangnya Jogja. Kekurangan air, Padahal bukannya kekurangan air, malah justru sumber airnya banyak. sumber air banyak. Kita itu kasihan sama yang di sekitarnya gitu loh. Maka air itu biarkan mengalir melewati bumi Gunung Kidul untuk warga sekitarnya. Nah, Kita itu belum butuh, karena kita itu orang-orang yang dididik untuk tangguh, tidak untuk mengeluh. Kita adalah fighter. Di bumi Gunung Kidul ini diciptanya sosok-sosok raja-raja besar seperti Raden Wijaya. Sebelum Jumeneng menjadi Noto, beliau diwajibkan untuk mandi dulu di Sendang Widoro Kandang. Gajah Mada mendapatkan sumpah palapanya, mendapatkan pemahaman sumpah palapanya di Goa Tuban. Terus siapa lagi? Banyak sekali. Prabu Brawijaya V pun Brawijaya diyakini V moksanya di di- Gunung Kidul. Terus ini siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo pun yang saya dengar pernah singgah juga di salah satu, Kalau persinggahan di sini persinggahan hampir semua tokoh besar singgah di semua sini ya. tokoh besar. Karena emang powernya ya Gunung Kidul itu powerful. Atlantisnya dunia atau intinya inti itu di Gunung Kidul. Oke Gus, kayaknya semakin seru nih obrolan Iya, kita akan, tetapi ini tapi sudah malam. ini tadi saya agak sombong sedikit. Karena saya hanya ingin menegaskan bahwa Gunung Kidul itu jangan disepelekan. Ya, memang itu yang wajib kita tegaskan, dan intinya adalah kalau orang bilang katanya Gunung Kidul itu kan tanah yang kewahyon gitu loh. Jadi jangan dilihat dari segi negatifnya aja. Intinya adalah ternyata sejarah panjangnya Gunung Kidul ini luar biasa, dan apa ya namanya ya, itu dia sih sebenarnya yang membuat saya meyakini diri saya bahwa saya harus kembali ke Gunung Kidul untuk tahu lebih banyak tentang Gunung Kidul gitu Gus. Jadi intinya adalah apa ya, kita kenalkanlah Gunung Kidul ke mata dunia dari segi positifnya, intinya gitu. Pariwisatanya juga banyak. Pariwisata juga malah justru pendapatan dari sektor pariwisata, kalau yang saya tahu terbesar dari kelima kabupaten. Ya emang harus seperti itu, kita harus mengembangkan dari segala lini. Oke, jadi Gus, mungkin ini dulu obrolan kita malam ini, makin seru aja. Kayaknya kalau mau mengupas habis tentang Gunung Kidul, next lain waktu. Oke. Jadi intinya adalah saat ini terima kasih banyak untuk sedikit sedikit pengetahuannya tentang kebangkitan Nusantara. Terus kita juga intinya saya sendiri kepengen tahu, kalau ada beberapa buku itu yang menjelaskan bahwa ada babat tanah Jawa, itu kan berarti terjadinya tanah Jawa dan yang lain-lain lah intinya Sejarah gitu. tanah Jawa. Sejarah tanah Jawa memang intinya adalah saya kepengen flashback ke belakang lah, kepengen tahu sebenarnya Gunung Kidul itu seperti apa sih, terus babat tanah Jawa itu juga seperti apa sih. Kayaknya kita sambung di lain waktu ya Gus ya, Iya. karena ini waktunya juga sudah malam, waktunya Gus Salim juga istirahat, saya juga waktunya pulang Gus. Jadi mohon pamit, terima kasih banyak Iya. untuk sedikit pengetahuannya, sampai jumpa lagi. Menambahkan Ya, barang siapa yang ingin mencari ilmu itu carilah di Jawa Timur. Barang siapa ingin mencari kejayaan atau kekayaan, carilah di Jawa Barat. Barang siapa ingin mencari kedamaian, carilah di Jawa Tengah dan DIY. Tapi barang siapa mencari keselamatan, carilah di Gunung Kidul. Karena semua yang mencari selamat itu datangnya ke Gunung Kidul.
itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu Iya. ya Gus ya. Dan marilah para spiritual atau para pelaku sejarah datanglah ke Gunung Kidul. Jangan temui saya karena saya tidak bisa apa-apa, tapi temuilah orang-orang yang berkompeten di Gunung Kidul. Banyak sekali, ada Mbah Mujono, ada Mbah Ibnu, ada banyak sekali orang-orang yang berkompeten. Dan sejarawan-sejarawan seperti Mbah Yoto, banyak sekali. Galilah ilmu tentang sejarah, ilmu tentang spiritual di Gunung Kidul. Spiritual yang belum datang ke Gunung Kidul itu belum bisa dikatakan spiritual bagi saya. Maka datang ke sini, ke Gunung Kidul, bukan ke tempat saya tapi. Oke, baiklah, semakin seru juga kita. Terus saya mohon pamit karena waktu juga sudah malam. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu.